Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada HP Poco lagi, si Raja Matot. Teman-teman pasti sudah bisa memperkirakan ini HP apa? Ya, betul sekali. Poco X3 Pro. Nah, ini kasus yang sering bikin teknisi HP, tukang servis HP tebel dompetnya. Kenapa saya bilang? Karena kasus ini tuh apa ya? Rusaknya itu di RAM CPU kebanyakan. Dan untuk harga jasanya lumayan. Mentok 500.000 bahkan lebih, tergantung ya. Oke, kita menuju ke HP-nya. Jadi kenapa sih HP ini? Ya intinya HP ini mati total. Jadi kalau mau kondisi mati total, dicas ya nggak ada respon. Tetapi saat ini saya tes, baterai tidak saya sambungkan. Dia ada lampu LED kedip-kedip. Artinya ini CPU berfungsi, bekerja. IC power bekerja, IC cas bekerja. Tetapi saat baterai dipasang, itu nggak ada lampu LED nyala. Lalu kira-kira apa kerusakannya? Nah, kalau teman-teman dapati seperti ini, fix ya. Kerusakan yang sering saya temui itu berada di RAM-nya. Jadi, kalau rusaknya di RAM, ya kita eksekusi RAM-nya aja nggak masalah. Itu versi saya biasanya ya. Jadi, nggak double kerjaan. Kita coba dulu RAM-nya, kita angkat. Nah, untuk pengangkatan RAM, ini saya bersihkan dulu lem hitam di tiap pinggirnya. Ini saya tembak dengan blower ya, sambil kita apa ya istilahnya, seset ya, supaya lemnya tuh nggak lengket dengan kapasitor atau resistor di kelilingnya ya. Ya, setelah itu kita akan proses. Nah, ini untuk blowernya saya setting di 375 ya. Anginnya 40. Blower yang saya pakai itu Quick 2008. Nah, untuk apa ya istilahnya melembekkan lem juga sama. Jadi antara melembekkan lem setelah kita coba, tapi pelan-pelan ya, karena 375 panas itu bisa nyenggol resistor atau kapasitor, bisa berubah posisi ya. Intinya saat kita nyeset begini ya pelan-pelan. Namun kalau teman-teman baru belajar atau ya mau mulai untuk RAM CPU, pembersihan lem disarankan ya jangan terlalu panas ya. Ya 275. Tapi karena saya biar cepet ya. Oke, ini tembak terus, lem sudah dibersihkan, tinggal masukkan untuk penyongkelnya ya, plat seperti ini. Pastiin jangan ditusuk ya. Artinya kita dengan perasaan saja seperti ini. Nah, kali ini karena setelah kita cek itu apa ya, hanya LED kedip, artinya CPU baik-baik saja, hanya ini RAM-nya. Cuman saya melihat ini kayaknya RAM-nya ini udah pernah direbal ya, karena lemnya nggak ada. Tapi untuk di bagian CPU masih awet, masih ada lemnya. Berarti kan kita hanya memposisikan ulang kakinya. Nah,
Nah, ini proses untuk pencetakan kakinya. Sesimpel itu. Namun jika ini masih tetap nanti hasilnya itu mati, ya terpaksa kita CPU harus ya. Jadi efek dari lem hitam itu yang sering mengakibatkan IC jadi bad connect ya. Sebetulnya kalau dari pabrik antum nggak perlu dilem, ya mungkin aman-aman saja ya. Jarang terjadi bad connect, kecuali jatuh. Nah. Oke, ini untuk pencetakan saya gunakan timah pastanya yang Onglay. Lalu untuk penembakan ini saya gunakan 320. Nah, untuk proses-proses kayak gini biasanya saya sampai 3 kali cetak, lalu dipangkas sampai ke 3 kali ya, sampai dirasa itu rata untuk kaki-kaki di RAM-nya ya. Jadi kalau misal ini RAM kita angkat, HP kondisi tanpa RAM, dicas itu muncul lampu LED, dicolok PC, detect Qualcomm, artinya CPU masih berfungsi baik ya. Ya kalau begitu ya tinggal RAM-nya aja dimaksimalkan. Tapi kalau masih tetap, nah bisa jadi CPU, bisa jadi RAM-nya. Jadi RAM-nya harus diganti. Ya ini setelah itu kita tinggal presisikan ya, pasang, tembak ya, sama ya posisinya, pemasangan sama pengangkatan tadi tuh panasnya sama ya, tembak terus sambil digoyang juga bisa. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, mempesona ya. Wah, ternyata baterainya juga kosong ya. Ya, jadi RAM itu sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan di HP-nya. Kalau RAM-nya mati, tidak berfungsi ya HP mati ya. Jadi ya sebagai contoh gini, di laptop atau komputer kalau RAM-nya bermasalah juga bisa blank hitam, bisa ya, terutama di laptop. Bersihkan RAM-nya, kuningannya, pasang kembali, biasanya laptopnya lalu nyala ya. Begitu pula HP. Oke, ini sudah saya cas dan kita langsung coba ya. Cuman perbedaannya ya, RAM-nya kalau di HP itu kan kita mesti angkat dan butuh kebiasaan atau skill ya. Tapi kalau di laptop itu kan ada seperti penjepitnya, kita tinggal buka penjepitnya, RAM-nya kita angkat. RAM-nya tuh kayak mesin mainboard ya, jadi tinggal kuningannya kita bersihkan dengan penghapus. Kalau zaman dulu saya pernah itu bersihin laptop saya gara-gara RAM itu ya. Cuman kalau di HP kan kita mesti blower, angkat, cetak kakinya ya, kalau pas, kalau nggak pas ya masih belum nyala, lalu coba lagi kena panas, RAM-nya bisa juga mati efek kena panas. Jadi resikonya lebih berat ke HP sih sebetulnya ya. Ini sudah masuk ke tampilan ya, terkunci pola ya, kita matikan saja. Oke, nah, ini sudah selesai, tinggal dirakit ya untuk HP-nya. Jadi untuk kasus Poco X3 Pro ini memang apa ya, bisa disebut HP apa ya, bisa gagal produk atau enggak sih, cuman ya itulah, nggak tahan lah di saat CPU overheat karena penggunaan, jadinya panas dan mati ya. Nah ini biasanya saya tambahin ini ya, thermal pad ya namanya, ini untuk mengantisipasi overheat ya.
karena ya kinerja CPU itu kalau panas RAM-nya yang di atasnya ikut panas sehingga mengganggu kinerja di kaki-kakinya ya. Kalau kakinya itu timahnya efek panas jadi nggak connect ya mati. Oke, ini sudah kita rakit. Nah, buat teman-teman yang mau nyari Poco X3, saya sarankan sih ya, yang jarang saya temui di kasus RAM CPU itu X3 NFC, X3 terus apalagi GT ya, GT itu ada ya. Yang paling banyak itu X3 Pro, itu paling banyak. Dan tentunya teknisi ya semakin gemuk ya karena kasusnya rata-rata itu ya seperti itu, kasusnya RAM CPU. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan sehat selalu buat teman-teman semua, dilancarkan usahanya, dipermudah rezekinya, amin. Bye bye, tetap minum air putih ya supaya sehat selalu. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.